Baik, kita akan memulai acara wisuda kita hari ini. Salam, selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti acara wisuda STT Presbyterian Indonesia tahun ajaran 2020-2021, angkatan yang ke-12. Tahun ini adalah tahun pertama kalinya STT Presbyterian Indonesia mengadakan acara wisuda secara online. Tetapi kita percaya itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki prosesi acara wisuda, diharapkan kepada wisudawan dan wisudawati untuk tetap menyalakan kamera selama acara berlangsung, dan semua kita diharapkan tidak menyalakan audio. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita memasuki prosesi wisuda saat ini. Prosesi akademika. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita dengan sikap hormat dan tegap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa? Di sini. Ibu Betty yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki ibadah wisuda STT Presbyterian Indonesia tahun 2021. Marilah kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa.
dibuka kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH. Dipersilahkan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kami memuji menaikkan nama Allah Ebenezer. Di tengah masa pandemi, oleh karena anugerah Tuhan, sampai saat ini kami bisa hidup dan bisa berjalan dengan baik. Ketika kami melihat kembali kehidupan kami semua, kami hanya bisa mengakui itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dengan demikian, pada saat ini kami bisa memasuki acara wisuda ini. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang wisudawan, wisudawati juga, berkatilah mereka melalui kehidupan mereka. Kami berharap bahwa nama Tuhan terus ditinggikan. Untuk ini kami ingin memulai ibadah wisuda ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan pujian, kita harus membawa berita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Kim Jong Kook, Doktor Misiologi. Dipersilahkan. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia karena menyatakan kasih setianya kepada kita semua, khususnya keluarga besar STT Presbyterian Indonesia. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah panjangan pandemi, kami sudah melewati berbagai kesulitan, tantangan, bahkan berbagai pengalaman yang sangat berat. Namun, karena pertolongan Tuhan, Tuhan tetap membawa kami sampai hari ini. Bahkan walaupun dengan pakai ibadah Zoom, tapi kami adakan satu upacara wisuda 12 STT Presbyterian Indonesia. Ini merupakan satu kebaikan Tuhan, termasuk perjuangan kita bersama-sama, baik dari mahasiswa wisudawati, baik para dosen yang
berjuang bersama-sama, termasuk keluarga dan teman-teman dari jemaat yang mendukung. Sehingga hari ini adakan satu ibadah pengucapan syukur atas kasih setia Tuhan yang kita alami. Di tengah-tengah ibadah ini, saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Marilah, bangunlah, marilah kita pergi. Ini merupakan satu ungkapan daripada Yesus Kristus sebelum Yesus sesungguhnya suatu undangan dengan kalimat bangunlah, marilah kita pergi. Kalimat ini dibaliknya begitu mendalam maknanya yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya kalimat ini, sebelum kita membahas kalimat ini, kita perlu mengenal dan mengingat Yesus Kristus. Segala sentral dari kehidupan kita adalah Yesus. Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan Yesus memanggil saudara dan saya di tengah-tengah kampus ini. Dan saudara dan saya sudah mengabdikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau di dalam Markus pasal 14 ayat 22, sebelumnya kita melihat beberapa peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Yesus memang datang ke dunia ini sebagai manusia sejati. Tapi kita juga tahu bahwa Yesus adalah Allah sejati. Sebenarnya Yesus adalah Allah sendiri, tapi dia menjelma ke dunia supaya dia melakukan sesuatu misi, panggilan yang mulia yang terima dari Allah Bapa. Dia bukan sekedar mengajar dan dia bukan sekedar berkhotbah, tapi Yesus sendiri memberikan keteladanan dalam hidupnya sebagai seorang hamba. Memang menjelang menuju ke Golgota untuk disalibkan, Yesus mengalami berbagai pengalaman yang sangat baik. Selama 3 tahun lebih dia membina. Ternyata di antara salah satu murid bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, bahkan dia berani menjual Yesus. Bahkan Yesus juga mengalami bahwa Petrus yang begitu Yesus percaya, dia juga menyangkal Yesus. Ketiga kalinya di hadapan orang tidak mengenal Tuhan. Apalagi Yesus di dekat Getsemane, taman Getsemane, Yesus benar-benar mengalami satu pergumulan. Dan Yesus juga merasa sedih dan dia merasa berat secara fisik, secara psikologis. Sebagai manusia sejati dia merasa sangat berat. Ada kalimat katakan, aku merasa takut. Yesus juga mengalami ketakutan. Yesus mengalami juga merasa kecapean. Bukan karena situasi kondisi untuk melaksanakan amanat yang dia terima dari Bapa di surga untuk memikul salib. Tapi dia dikecewakan oleh murid-murid. Jadi Yesus benar-benar dia berseru kepada Bapa di taman Getsemane,
Sepertinya Yesus sedang mengadakan satu peperangan rohani. Yesus juga menyatakan keinginan dia sebagai manusia sejati. Kalau bisa, jangan sampai saya menerima cawan pahit ini. Tapi jadilah kehendak Bapa. Yesus rela menerima kemauan Tuhan yang sangat berat. Semua apa yang Yesus lakukan itu merupakan satu peperangan rohani. Banyak situasi, kondisi, dan hubungan sesama manusia Yesus merasa berat. Tapi Yesus tidak menyerah dan Yesus tetap melakukan panggilan mulia. Dia sungguh mengasihi murid-muridnya. Dan dia juga rela menerima berbagai penderitaan. Ketika Yesus mengajak 3 murid yang dia sangat percayai. Tapi mereka juga kelihatannya sangat letih, capek, ketiduran. Memang ini merupakan satu ujian. Bukan ujian kelas, tapi ujian praktek. Bagaimana kalau kita menghadapi satu tantangan di dalam peperangan? Tiada jalan lain kecuali berseru kepada Tuhan. Tapi murid-muridnya gagal untuk melakukan. Karena mereka begitu capek. Kalau memang Yesus menilai kualitas iman murid-muridnya, murid-murid itu gagal. Sesungguhnya Yesus bisa lebih kecewa lagi. Yesus bisa membuang mereka. Tapi Yesus tahu kelemahan mereka. Yesus tahu masih ada potensi-potensi mereka yang miliki belum digalikan. Makanya Yesus panggil mereka. Bangunlah. Ini merupakan satu seruan. Itu merupakan satu perintah. Ini merupakan satu dorongan. Bangunlah. Melihat situasi kondisi sekeliling murid-muridnya. Sesungguhnya sangat hopeless. Tidak ada pengharapan. Yesus juga lelah. Murid-muridnya lelah. Mereka sudah mengamati kemungkinan besar Yesus disalibkan. Sampai Seolah-olah mereka akan mengalami kegagalan total. Tapi Yesus menyatakan, bangunlah. Bangunlah. Ini merupakan satu seruan daripada Tuhan. Barangkali jamaat ini, khususnya kita umat Kristiani, terutama para hamba-hamba Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang begitu berpanjangan, kita juga lelah, capek, kadang-kadang frustrasi, teman yang akrab, sana keluarga, tiba-tiba dapat berita duka cita. Bagaimana kita bisa mencari tempat keamanan? Tidak ada. Akhir-akhir ini hampir setiap hari 20.000 lebih yang terkena positif corona. Membuat gelisah. Apa yang kita lakukan? Mencari tempat nyaman, aman. Kegiatannya minimalkan. Seolah-olah kita terjebak dengan situasi kondisi sampai kehilangan arahnya, kehilangan panggilan. Maka Yesus katakan, bangunlah. Khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini akan diwisudakan. Dengar kalimat daripada Tuhan, bangunlah. Anda pun juga sedang mengalami pergumulan. Tempat diutus yang belum pernah menginjak kakinya. Perbedaan budayanya, situasi, kondisi, cuaca, pribadi orang-orang yang tinggal kita nggak kenal. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Jadi bisa pakai akar, bisa pakai
cara-cara duniawi. Tapi Yesus semua menolak. Hei anak-anakku yang kucintai, bangunlah. Bangunlah dari kecemasan, bangunlah dari kekhawatiran, bangunlah dari kebimbangan, bangunlah dari berbagai penderitaan. Ini merupakan satu semboyan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah tahu di dalam Markus pasal 14 ini memang sasarannya seolah-olah seperti krisis. Tapi kemudian hari setelah Yesus disalibkan, 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus memberi satu kemenangan melalui kebangkitan. Bahkan setelah 40 hari kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berjanji, apabila Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan mendapat kuasanya. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Memang mereka dipanggil, para murid-muridnya. Petrus yang pernah gagal, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kalau lihat di dalam kisah para rasul 2 dan seterusnya, Petrus begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Diurapi oleh Roh Kudus. Sekali khotbah 3.000 orang yang bertobat. Gereja mula-mula diawali dengan murid-murid yang begitu lemah, murid-murid yang begitu mengalami berbagai kegagalan. Tapi karena mereka taat kepada panggilan Tuhan, bangunlah. Mereka memang ikut Tuhan. Saudara, kalau lihat diri sendiri, kadang-kadang merasa saya bisa enggak melayani Tuhan. Tapi Tuhan tahu kelemahan kita. Dia mau memanggil kita. Dia akan melanjutkan kalimat lagi. Marilah kita pergi bersama-sama. Ini merupakan satu penghiburan. Yesus tidak mengutus saudara sendiri. Tapi Yesus mau bersama-sama dengan kita. Marilah kita pergi bersama-sama. Memang saudara, di dunia ini segalanya terjadi perubahan. Tapi ada yang satu hal yang tidak pernah berubah adalah kasih setia Tuhan. Memang di dalam Injil Yohanes pasal 22 katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus akan mengutus saudara, tapi Tuhan tidak mau mengutus Anda sendiri, tapi Yesus tetap bersama dengan saudara. Tapi Yesus yang memberi yang paling penting adalah damai sejahtera dari Allah. Hati dengan penuh damai sejahtera Allah. Dunia ini sedang membutuhkan damai sejahtera Allah. Hampir semua manusia, baik orang Kristen maupun non-Kristen, sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Mereka membutuhkan damai sejahtera. Mereka membutuhkan satu kepastian keselamatan. Sesungguhnya krisis situasi kondisi ini merupakan satu kesempatan untuk membagi damai sejahtera Allah melalui kita yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, tunjukkanlah kasih setia Tuhan yang kita alami. Petrus, Yohanes, Yakobus, saat di dalam Markus pasal 14 mereka lemah, tapi ketika mereka memasuki kisah para rasul pasal 2 setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka luar biasa, mereka jadi pejuang, mereka jadi pahlawan iman, mereka jadi blessing bagi banyak orang. Kiranya hari ini khususnya wisudawan dan wisudawati, termasuk mahasiswa praktek 1 tahun yang akan diutus. Situasi kondisi membuat kita kecil hati. Tapi ingat, Yesus yang memberi teladan, Yesus yang mengalami segala pergumulan, tapi dia akhirnya membuktikan diri sebagai juru selamatan yang maha kuasa. Dia mengundang saudara dan saya. Bangunlah,
bangunlah. Marilah kita pergi tempat di mana Tuhan sediakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Gereja Presbyterian Injil Indonesia mempunyai satu visi 200 sampai 2030. Sampai 2030 kita akan mendirikan 200 gereja dengan 200 hamba Tuhan yang dewasa dan hamba yang misioner. Untuk itulah yang Tuhan mendirikan STT Presbyterian Indonesia. Ada banyak tantangan, ada yang banyak rintangan, tapi panggilan buat saudara dan saya adalah mencari jiwa, mendewasakan jiwa, bahkan mendirikan gereja supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi esok harinya, tapi yang tetap kita pegang kebenaran firman Tuhan. Bangunlah, marilah kita pergi. Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita bergandeng tangan, ikuti jejak Yesus, supaya amanat agung Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita akan terrealisasi melalui pengorbanan kita, melalui pengabdian kita, melalui kesetiaan kita. Jangan kita sekedar penonton dalam pelayanan. Jangan sekedar kita bekerja mencari sesuatu keuntungan pelayanan. Jadilah pejuang-pejuang. Rela mati, rela menderita, rela memberi segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara sekalian. Pujilah nama Tuhan. Sejenak. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merenungkan hati Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar Tuhan memerintah, tapi itu merupakan seruan dari lubuk hati Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, Yesus telah melewati dengan tekad pertolongan dari Bapa melalui doanya yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus pagi ini mengajak, memerintah, mendorong kepada kami semua. Bangunlah. Marilah kita pergi bersama-sama di ladang Tuhan yang sediakan. Tuhan, kami mau taat. Kami mau diutus. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kami yakini bahwa Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Ebenezer sampai saat ini memimpin perjalanan kehidupan kami. Engkau juga Allah Yehova Ire akan menyediakan segala kebutuhan kami, segala hikmat yang butuhkan di dalam pelayanan. Satu jiwa akan dimenangkan melalui tekad. Itu menjadi satu persembahan hidup bagi Engkau. Semua wisudawan-wisudawati mahasiswa akan mengambil praktek setahun, bahkan para orang tua, para hamba Tuhan, para mahasiswa yang hadir ibadah pagi ini, kiranya mengurapi mereka, memberkati mereka, supaya kami semua satu saat mendapat kehormatan dari Engkau ya Tuhan. Hei anakku, hei hambaku yang baik, telah selesai tugas yang mulia. Semua mau sisa hidup kami jadi satu persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sungguh mengucap syukur. Percaya katakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian,
kita akan memasuki upacara wisuda STT Presbyterian Indonesia tahun 2021. Marilah kita menyanyikan pujian Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Rapat terbuka Senat STT Presbyterian Indonesia oleh Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya selaku Ketua STT Presbyterian Indonesia, rapat terbuka Sinod Senat STT Presbyterian akan dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pembacaan SK Wisuda oleh Dr. Marmi Srihartarti, MTH. Surat keputusan Ketua STT Presbyterian Indonesia nomor 094-6-SK-2021 tentang kelulusan mahasiswa STT Presbyterian Indonesia. Menimbang 1. Proses akademis yang sudah selesai dijalankan. 2. Pelaksanaan ujian skripsi dan yudisium yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Mengingat, pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Perguruan Tinggi. Pertama, memutuskan. Pertama, nama-nama berikut ini dinyatakan lulus sarjana teologi. 1. Parkis Acung dengan predikat dengan kepujian. 2. Asnat Prilin Jami dengan predikat sangat memuaskan. 3. Januari Loi dengan predikat sangat memuaskan. 4. Eva Sonius Bu
Ololo dengan predikat sangat memuaskan. 5. Nomensen Sabi dengan predikat sangat memuaskan. 7. Elma Wartati Lauli dengan predikat sangat memuaskan. Kristina dengan predikat sangat memuaskan. 8. Rohivin Hian dengan predikat sangat memuaskan. Jos Alfon Togas dengan predikat sangat memuaskan. Ke-10, Mega Sylvia Sabi dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 30 Juni 2021. Pendeta Dr. Kim Jong-kook Demes, Ketua STT Presbyterian Indonesia. Upacara pelantikan. Pertama, Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi. Kedua, Dr. Marmi Srihartati, Master Teologi. Ketiga, Pendeta Dr. Suparna, Master Teologi. Keempat, Pendeta Kim Yong-hun, Master Teologi. Para wisudawan dan wisudawati STT Presbyterian Indonesia tahun ajaran 2020-2021 diharapkan untuk berdiri beserta dengan keluarganya. Warkis Acung, Sarjana Teologi. Dengan judul skripsi Kesetaraan Hak Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender berdasarkan Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26, tempat perintisan Manado, Sulawesi Utara. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong-hun MTH memberikan penghargaan. Bisa diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan wisudawati. Kedua, Asnat Prilin Jami, Sarjana Teologi. Dengan judul skripsi Pengaruh Hati yang Gembira berdasarkan Amsal pasal 17 ayat 22 terhadap kesehatan jasmani dan implikasinya di GPII Jemaat El Sadai Yogyakarta. Tempat perintisan Alor, Nusa Tenggara Timur. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong-hun MTH memberikan penghargaan. Diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan atau wisudawati. Tiga, Januari Loi, Sarjana Teologi. Dengan judul skripsi Disiplin Gereja berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 dan aplikasinya di GPII Jemaat Agape Melati Mas. Tempat perintisan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong-hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan atau wisudawati. Keempat, Elva Sonius Bololo, Sarjana Teologi. Dengan judul skripsi
Kajian teologis terhadap makna mengosongkan diri Tuhan Yesus menurut Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Tempat perintisan Bogor, Jawa Barat. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jongkuk, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH memberikan penghargaan atau yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan, wisudawati. Kelima, Nomensen Sabi Sarjana Teologi dengan judul skripsi Tinjauan Teologis terhadap Pelayanan Pastoral bagi Penderita Luka Batin karena Pelecehan Seksual. Tempat perintisan Medan, Sumatera Utara. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jongkuk, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. Keenam, Kristina Sarjana Teologi dengan judul skripsi Pentingnya Amanat Agung Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tempat perintisan Rajek, Tangerang. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jongkuk, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH memberikan penghargaan atau yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. Ketujuh, Elma Wartati Lauli Sarjana Teologi dengan judul skripsi Dosa Manusia di Akhir Zaman menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Tempat perintisan Medan, Sumatera Utara. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jongkuk, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. Delapan, Rohivin Hia Sarjana Teologi dengan judul skripsi Peranan Istri yang Cakap dalam Rumah Tangga berdasarkan Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Tempat perintisan Palempangan, Ketapang. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jongkuk, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong Hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. 9. George Alfon Togas Sarjana Teologi dengan judul skripsi Iman Anjing Sirofenisia berdasarkan Matius pasal 15 ayat 28. Tempat perintisan Sleman, Yogyakarta.
Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong-hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. Ke-10. Mega Sylvia Sabi, Sarjana Teologi. Dengan judul skripsi, Peranan Pemuda dalam Pertumbuhan Gereja, menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan aplikasinya di GPII Jemaat Agape Melati Mas. Tempat perintisan, Rajek, Tangerang. Kepada Dr. Marmi Srihartati MTH memberikan medali. Kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi, memindahkan tali topi. Kepada Pendeta Dr. Suparna MTH memberikan ijazah. Kepada Pendeta Kim Yong-hun MTH memberikan penghargaan yang diwakilkan oleh keluarga atau sanak saudara para wisudawan dan wisudawati. Demikianlah para wisudawan dan wisudawati STT Presbyterian Indonesia tahun 2021. Doa para wisudawan kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi, dipersilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur padamu atas anugerah yang begitu besar yang kami alami sepanjang hidup kami. Khususnya hari ini Tuhan, 10 hamba-hambamu yang sudah Engkau panggil di kampus STT Presbyterian Indonesia. Kurang lebih 4-5 tahun mereka dididik baik kampus maupun di ladang pelayanan. Dan hari ini mereka telah membuktikan diri dengan kesetiaannya Engkau. Akhirnya Engkau juga memberi satu penghargaan dengan diwisudakan oleh pihak sekolah. Namun Tuhan, Engkau tahu hamba-hambamu ini yang masih membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kasihanilah mereka. Masih belum pernah mereka menginjak kakinya ke ladang pelayanan yang begitu ganas. Oh Tuhan, Engkau tetap memegang tangan mereka, supaya mereka jangan sampai tergeletak. Jangan sampai mereka menyerah di tengah-tengah perjalanan pelayanan yang berat. Namun kiranya pertolongan Roh Kudus bagi mereka yang benar-benar membuktikan kemenangan yang Engkau berikan melalui kebangkitan. Oh Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Engkau. Banyak tangan-tangan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendukung mereka. Terutama dari orang tua, sanak keluarga, para dosen, para jemaat. Dengan seruan kepada Engkau, supaya mereka akan terselesai dengan baik. Engkau telah menggenapi doa kami semua. Di tengah-tengah corona pandemi, begitu banyak tantangan-rintangan, Tuhan melewatkan. Tuhan memberi anugerah kepada pribadi lepas pribadi. 10 hamba-hambamu ini Tuhan mengalami banyak berkat rohani bersama dengan Engkau. Apa yang mereka alami akhir-akhir ini dengan corona pandemi ini menjadi satu kekayaan rohani dalam ladang pelayanan yang begitu berat. Tetap mereka memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka, supaya mereka benar-benar di
tidak kendor dengan apapun, tapi tetap memandang Engkau, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan sumber segala kebutuhan kami. Pujilah nama Tuhan. Kami serahkan 10 hamba-Mu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sungguh mengucap syukur. Amin. Menyanyikan Mars STT Presbyterian Indonesia. Aku sadar aku olehnya, kini ku siap untuk dibantu di proses di STT Presby. Pasti berat, penuh tantangan, namun aku harus tabah. Tapi kami kan tetap yakin di dalam kuasa Roh Kudus, kuasa dan nama-Mu lah hendak kami sebarkan agar dunia tahu dan percaya kepadamu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pakai kami Tuhan dan uruslah kami. Siapakah yang akan putus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utus aku siap memberitakan Injil-Mu. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, saya selaku Ketua STT Presbyterian Indonesia, sidang terbuka Senat Akademika tertutup dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Upacara pengutusan mahasiswa praktek lapangan kepada Pendeta Dr. Suparna, MTH. Upacara pengutusan mahasiswa praktek lapangan kepada Pendeta Dr. Suparna, MTH. Surat keputusan nomor 095 SK STTPI 6 Romawi 2021 tentang penempatan mahasiswa praktek lapangan STT Presbyterian Indonesia. Menimbang 1. Bahwa untuk peningkatan kualitas pengalaman mahasiswa teologi dalam pelayanan, maka perlu diterapkan program praktek lapangan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester 4 di STT PI. 2. Bahwa mahasiswa
telah menyatakan kesediaan untuk menjalani praktek pelayanan dalam jemaat lokal di GPII. 3. Oleh karena itu perlu ditetapkan nama mahasiswa dan lokasi praktek untuk jangka waktu 1 tahun dalam jemaat GPII. Memperhatikan 1. Statuta STTPI. 2. Hasil keputusan rapat pimpinan STTPI tanggal 3 Juni 2021. Memutuskan, menetapkan 1. Menetapkan nama-nama mahasiswa praktek sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini. 2. Mendapatkan tunjangan hidup selama melakukan praktek lapangan oleh jemaat di mana yang bersangkutan melayani. 3. Dalam melaksanakan praktek pelayanan selalu dalam bimbingan gembala sidang dan koordinasi dengan majelis jemaat setempat. 4. Memberikan laporan pelayanan per 6 bulan dan laporan akhir praktek lapangan kepada STTPI dengan sepengetahuan gembala sidang setempat. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 28 Juni 2021. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STTPI Dr. Marmi Sri Hartati MTH. Tembusan Ketua Sinode GPII untuk disetujui dan difasilitasi. 2. Gembala dan Majelis Jemaat GPII setempat. 3. Mahasiswa praktek. Lampiran Surat Keputusan Nomor 095-9/SK-6/6/2021 tentang penempatan mahasiswa praktek lapangan STT Presbyterian Indonesia. 1. Andik baru semester 5, tempat KKN, Landak, Kalimantan Barat. 2. Arwiati, semester 5, tempat KKN, Medan, Sumatera Utara. 3. Dedi, semester 5, tempat KKN, Bandar Lampung. 4. IC Kli 7, semester 5, tempat KKN, GPII Antioquia Bogor. 5. Libya Sabat Tilat, semester 5, tempat KKN, Medan, Sumatera Utara. 6. Orvalina Salelu Wesik, semester 5, tempat KKN, Banyu Urip, Jawa Tengah. 7. Yaren Au, semester 5, tempat KKN, Alor, Nusa Tenggara Timur. Menyanyikan pujian Kuutus Kau. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih.
Utusan dan doa kepada Pendeta Dr. Suparna MTH. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, terutama untuk para hamba Tuhan, para pendeta, saya mengajak untuk kita semuanya berdoa secara khusus, dan saya mengajak juga untuk kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan anak-anak kita, mahasiswa yang akan diutus di tempat mereka melayani tahun ini, supaya kiranya Tuhan yang menolong. Sekali lagi, mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk anak-anak siswa kita. Satukan hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kemurahan-Mu yang senantiasa boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, lebih khusus bagi anak-anak kami yang mana telah ditetapkan untuk melayani di mereka masing-masing sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh lembaga STTPI. Kami percaya itulah tempat yang terbaik untuk mereka. Karenanya ya Tuhan, sebelum mereka melangkahkan kaki ke tempat di mana mereka harus melayani nantinya, biarlah Tuhan yang boleh berperkara, Tuhan yang menyertai, menaungi, dan memberkati. Sehingga di tempat di mana anak-anak-Mu berada, mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi garam, mereka boleh menjadi berkat, menjadi alat yang ajaib. Berkati gembala tempat, berkati majelis semua jemaat, berkati majelis daerah, sehingga mereka pun ya Tuhan boleh bersuka cita oleh kehadiran setiap mahasiswa yang ada di sana. Bahkan ada kerjasama yang indah, yang baik, sehingga apa yang dilakukan semuanya kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap tantangan, kesulitan, hambatan apapun yang nantinya akan dihadapi oleh anak-anak kami di tengah-tengah praktek mereka, di tengah-tengah KKN mereka, kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menolong dan berperkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan anak-anak kami ini ke tangan kuasa-Mu. Dari awal mereka melangkahkan kaki, sampai akhirnya mereka meninggalkan tempat pelayanan masing-masing di dalam kuasa, pimpinan, dan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kesan dari wisudawan oleh Saudara Warkis Acung, Sarjana Teologi, dipersilahkan. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teologi Presbiterian Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Dr. Misiologi. Yang terhormat para dosen STT Presbiterian Indonesia, yang terhormat tim caretaker Sinode Gereja Presbiterian Injili Indonesia, serta para alumni, seluruh mahasiswa, dan tamu undangan yang kami kasihi dimanapun berada. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya mewakili wisudawan-wisudawati menyampaikan pesan dan kesan bagi kita semua, sekaligus curahan hati kami yang berjuang kurang lebih 4 tahun. Kami datang dari kampung masing-masing dengan kepolosan dan kesederhanaan. Yang dulu tidak paham hal-hal yang berkaitan dengan teologi dan hal-hal praktis lainnya menjadi paham, terlebih menjadi karakter dan ciri khas dari mahasiswa STT Presbiterian Indonesia. Kami mengalami pembentukan yang tidak mudah melalui perkuliahan dan kehidupan asrama dengan suka dan duka. Merasakan susahnya bangun jam 4 pagi, harus piket subuh-subuh, dan merasakan tidak enaknya ditegur karena salah oleh senior dan dosen. Dan makan dengan rasa syukur dan mencukupkan diri dengan hidangan yang ada, karena porsi yang terbatas. Dan kadang makan nasi mentah karena teman yang masak kurang atau kelebihan kasih air. Namun di balik semuanya kami bersyukur bahwa kami menjadi lebih dewasa, bukan saja terkait umur, terlebih dalam skill dan kemampuan berinteraksi dengan sesama,
dengan segala tantangan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan sabar dalam menyikapi berbagai persoalan. Memahami secara dalam, mengemban amanat agung, andil dalam visi Kristus Yesus yang ditaruh dalam setiap orang percaya, church planting atau penanaman gereja di Indonesia tercinta. Pesan untuk adik-adik mahasiswa STT Presbyterian Indonesia, tetap setia dalam panggilan, fokus dalam berjuang dan berpengharapan dalam kesesakan. Ucapan terima kasih kepada para dosen yang mengajar sepenuh hati, sabar, dan mendidik kami. Kami ada saat ini berkat jerih lelah Bapak Ibu sekalian. Saya menghaturkan terima kasih kepada orang tua dan rekan-rekan yang berperan aktif mendukung bagi kelangsungan perkuliahan kami. Akhir kata, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua STT Presbyterian Indonesia kepada Pendeta Dr. Kim Jong-Puk, Dr. Misiologi, dipersilahkan. Yang terhormat para pimpinan Gereja Presbyterian Injil Indonesia, yang terhormat para orang tua daripada wisudawan dan wisudawati, dan juga yang terhormat para dosen baik full timer maupun part timer, serta para wisudawan wisudawati serta mahasiswa yang masih kuliah, lebih juga alumni yang tersebar di dalam ladang pelayanan. Saya merasa sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena tanpa pertolongan dari Tuhan tidak mungkin diadakan wisuda kali ini. Karena begitu ganasnya serangan dari COVID-19 yang menakut-nakuti di seluruh bumi ini. Memang kami di kampus pun mengalami banyak serangan, bahkan hampir semua mahasiswa-mahasiswi yang terkena corona. Namun pertolongan Tuhan disembuhkan semua dengan kebaikan Tuhan. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan masih sangat mencintai STT Presbyterian Indonesia serta para mahasiswa, para dosen, termasuk alumni-alumni yang berada di dalam ladang pelayanan. Saya merasa sangat berterima kasih kepada pimpinan Sinod Gereja Presbyterian Injil Indonesia atas dukungannya. Bahkan 10 mahasiswa yang akan diwisuda hari ini akan kami serahkan kepada Sinod GPI supaya mereka akan dibimbing dan ditangani oleh pimpinan tim caretaker Gereja Presbyterian Injil Indonesia. Dan juga saya sangat bersyukur kepada para orang tua yang jeripaya mendukung dalam doa dan dana sehingga anak-anak Bapak Ibu sudah berhasil untuk memperoleh gelar sarjana teologi. Dan juga tidak lupa untuk para dosen dengan berbagai keterbatasan komunikasi dengan mahasiswa, tapi tetap setia untuk membimbing mereka sehingga 10 mahasiswa yang sudah diwisudakan hari ini. Khususnya saya ingin memberi 3 hal khususnya kepada para wisudawan-wisudawati. Jika diawali dengan istilah K yang kita selalu ingat, yaitu kesetiaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pertandingan diawali dengan begitu banyak atlet-atlet.
Tapi yang garis terakhir tidak banyak yang muncul. Karena tengah-tengah pertandingan tidak sabar, atau yang tidak setia, atau yang tidak taat peraturannya, akhirnya hilang mereka. Sebenarnya kesetiaan, yaitu faithfulness, merupakan satu istilah yang bersifat Allah kita. Allah kita yang begitu setia kepada kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu dalam ladang pelayanan, kita setia kepada Tuhan yang memanggil kita. Kesetiaan itu mengandung arti ketaatan kepada Tuhan. Seorang istri yang setia kepada suaminya, saling menolong, saling mengasihi, saling taat satu sama yang lain. Jadi jangan lupa istilah setia. Saya ingin mendengar dari ladang pelayanan. Nanti jemaatnya menyampaikan kepada saya, para alumni STI yang begitu setia kepada Tuhan dan tidak tergoyang dengan serangan apapun. Yang kedua, kesetiaan tidak bisa terlepas dari memang akhir-akhir ini berbagai dunia maya atau kesenangan atau istilah sekularisme yang mempengaruhi kekudusan kehidupan para hamba Tuhan. Kita disebut sebagai orang dikudus. Orang kudus berarti orang dikuduskan oleh Tuhan. Identitas kita adalah orang kudus. Orang dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, maka tetap jaga kekudusan. Orang yang tidak dapat kudus tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sering mendapat berita demi berita para hamba Tuhan jatuh berbagai hal yang tidak kudus. Bukan hanya keinginan kedagingan dan juga masalah keuangan, masalah kejujuran sangat berkait dengan kekudusan. Selalu hidup kita dikuduskan dengan darah Yesus Kristus. Yang terakhir adalah kerjasama. Memang zaman ini tidak bisa single fighter, harus kerjasama dengan pertolongan Tuhan. Alumni STI menjadi satu keluarga besar, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan. Kali ini pun pada waktu mahasiswa mengalami kelemahan fisik karena serangan COVID-19, banyak alumni mendorong, mendoakan, bahkan para gereja juga mengirim barang-barang yang bukti kasih cinta, kasih kepada mahasiswa. Harus kerjasama. Sehingga bukan hanya kita tamat dengan semua terselesai, tapi ikatan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga besar STT Presbyterian tidak akan terakhir sebelum kita dipanggil kepada Tuhan. Kesatuan, kebersamaan bukan hanya di kampus, tapi juga saya harap nyatakan di ladang pelayanan. Para hamba Tuhan senior di Gereja Presbyterian Injil Indonesia bersama dengan adik-adiknya saling menopang, saling menolong untuk mewujudkan panggilan visi 200 sampai 2030. Jadi apabila kita memegang kesetiaan, kekudusan kerjasamanya, Anda tidak akan berhenti di tengah-tengah perjalanan pelayanan. Tetap akan memperoleh kemenangan di garis finish. Kiranya Tuhan akan memberkati semua para wisudawan dan wisudawati, termasuk pada hari ini, wisuda hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua. Amin. Kata sambutan dari Sinode Gereja Presbyterian Injili Indonesia atau yang mewakili kepada Pendeta Karel Tuk MTH.
Jika tidak ada, kami minta kepada Pendeta Dik Sahetapi MTH. Shalom, Salam. shalom bagi kita semua. Salam, Pak. Pertama-tama kami mengucap syukur ya atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dan membuktikan karyanya bagi lembaga STT Tabernakel, STT Presbyterian Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Kim Jong-kook dan para dosen yang telah bersama-sama mengusahakan agar lembaga ini tetap eksis dan telah menghasilkan para mahasiswa yang telah lulus dan juga menghasilkan mahasiswa praktek yang akan melanjutkan perjuangan lembaga ini. Oleh karena itu, melalui lembaga ini, Ketua Sinode yang mewakili mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Dan ini merupakan bukti pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Dan melalui peristiwa wisuda ini akan mendorong kita sama-sama untuk tetap maju bersama dengan Tuhan di tengah tantangan yang ada, baik tantangan yang ada dari luar maupun dari dalam. Secara khusus, tantangan yang kita harus hadapi, pandemi, tidak menyurutkan kita untuk tetap pergi, siap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, menghadapi tantangan, melewati tantangan bersama Tuhan. Pasti ada Tuhan yang Ebenezer yang menolong kita. Oleh karena itu, terus berjuang sampai akhir hidup kita, kedapatan ada dalam pelayanan dan tidak undur atau tidak melarikan diri dari panggilan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Yang terakhir, saya ucapkan lagi sekali selamat bagi wisudawan, wisudawati. Selamat juga bagi STT Presbyterian Indonesia. Dan selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita menyanyikan pujian, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan,
penutup dan berkat kepada Pendeta Reuters Karyanga MTH. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah wisuda dan pengutusan pada siang hari ini. Mari tetap arahkan hati kita pada kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita akan berdoa bersama, angkat tangan kita semua, dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Prosesi penutupan. Demikianlah acara wisuda STT Presbyterian Indonesia. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh keluarga wisudawan-wisudawati, alumni STT Presbyterian Indonesia, dan seluruh hamba Tuhan GPII yang telah terlibat dalam acara wisuda saat ini. Kiranya kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi, selamat untuk para wisudawan dan wisudawati atas kelulusannya, dan selamat berjuang juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan KKN selama 1 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apakah bisa foto bersama-sama semua yang masuk di Zoom ini? Ya, semua foto bersama dulu ya. Semua foto bersama. Yo, para wisudawan, wisudawati. Ya, di apa-apa, siapa Ibu So memberi apa-apa? Kameranya dinyalakan. Tolong kamera semua bisa dinyalakan. Halaman pertama, Semua bisa ambil foto. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. Sekali lagi. Halaman yang Ketik. kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang wajahnya halaman nggak ada, ketiga. silakan masuk. Sekali lagi. Tolong Wajahnya nyalain Tabita, video. Adilina. Tolong nyalain video semua. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat kepada kakak tingkat. Tetap Selamat yang untuk telah para wisudawan. semuanya. Kami ya selamat. Selamat kakak senior. Terima kasih, Pak Roy. Selamat buat semuanya. Semuanya Tuhan semua berkati. kakak senior. Berjuang. Aku putih ya guys. Hai Leni Selamat Zai, Tetap selamat sehat datang. wisuda. Baik, terima kasih Pak Roy. Iya, Terima PKN. kasih. Semangat, Tuhan Selamat memberkati. Tetap Shalom, sehat shalom. semangat ya. Jangan lupa makan ayam karawaci. Tuhan berkati semuanya. Salam sehat. Jangan Pak makan nasi Diana, mentah sehat lagi. selalu. Ya, siap. Ya, wisudawan, wisudawati Pak jangan makan nasi Jonathan, mentah sehat lagi. selalu Pak Jonathan. Dengar itu Cum, yang dibilang Pak Jonathan. Jangan makan mentah. Harusnya nasi kotak, Pak. Harus Nasi kotaknya ambil masing-masing ya di belakang ya. Kata Pak Suparna ambil masing-masing di belakang, di dapur. Ayam karawaci.
Yang pembuat itu yang belajar semua. Ya, mahasiswa ya kan pulang KKN semangat untuk wisuda juga tahun depan ya. Sudah bisa judul skripsi. Pikirkan Ya, Selamat ya.